Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ya Pak Trianto, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Untuk pekan ini materi kita adalah melanjutkan pembacaan Iqra ya. Kiai Haji yang dikarang oleh Kiai Haji As'ad Humam dan tim AMM Yogyakarta. Dan sekarang kita masuk ke jilid yang kedua. Jilid yang kedua ini di halaman 7. Nah, di jilid 2 ini kita disajikan oleh penulis, yaitu mengenalkan huruf-huruf sambung. Oleh karena itu bisa kita lihat ya, penulis di sini membawakan di baris pertama dan di baris kedua potongan-potongan huruf lalu disambung ya. Jadi potongan-potongan huruf lalu disambung. Baik. Kita akan contohkan dulu cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sada sama dengan sada. Syara sama dengan syara. Soda sama dengan soda. Doro sama dengan doro. Nah, langsung dibaca. Siapa namanya? Di baris ketiga kita langsung baca sekaligus ya, tidak dibaca dieja ya. Sana, basa, syata, yasa, tharo, soha, nama, ada, saya, sola, ghawa, syaqa, nadha, dhafa, toha, naza, oka, khosha, nadha, soda, jama, sya'a, yaya, yabo. Nah, seperti itu. Silakan Pak Trianto dibaca dari baris pertama hingga baris terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sada sama dengan sada. Syaro sama dengan syaro. Soda sama dengan soda. Boro sama dengan boro. Sana, basa, syata, yasa, saro, soha, nama, ada, saya, sola, rowa. Wa-nya kurang monyong. Rowa, wa monyong. Rowa, wa begitu. Rowa. Syako. Togo. Ulangi lagi. Nabo. Bofa. Tadi nazo, zo. Nazo bukan nado. Nazo, zo, zo. Nabo. Bofa. Toha.
Koka, khosya, naza, soda, jama, sya'a, yaya, yabo. Iya, barakallahu fiik Pak Trianto. Mumtaz. Berikutnya Pak Winarto, silakan Abu Sofia. Masih halaman yang ini ya, apa halaman berapa? Halaman 7 Pak, tandanya lipatan di Iqra saya halaman 7. Oh iya, berarti sama ya, nggak ngelanjutin ya? Iya, Berarti nggak ngelanjutin ya di halaman yang sama? maksudnya? Yang masih yang ini yang Oh, itu ya? astagfirullah. Maksudnya, iya, betul Bapak. Kita lanjutkan di halaman 8. Iya, saya lupa, Masya Allah. Jazakallah khair Pak, diingatkan. Baik, Pak Winarto. Nah, ini sama ya dengan bacaan di halaman 7 tadi. Cara bacanya sama, hanya saja ini berubah di halaman 8 ya. Bapak-bapak rahimakumullah. Kalau di halaman 7 tadi, itu susunan 2 huruf. Kalau sekarang kita perhatikan di sini ada susunan tiga huruf. Nah, ini fokus bahasan kita di halaman 8, Bapak-bapak rahimakumullah, penulis mengenalkan bagaimana ya bentuk huruf ain dan ghain. Ya, bentuk huruf ain dan ghain apabila ditulis di awal kata, di tengah kata, dan juga di akhir kata. Sehingga kalau kita nanti mengajarkan Iqra, kita fokuskan murid-murid kita itu di huruf-huruf yang tadi saya sebutkan, yaitu huruf ain dan ghain. Nah, biasanya Bapak-bapak rahimakumullah ya, kalau misalkan lagi baca nih anak-anak itu ya atau orang-orang itu suka keliru di kalimat ini. Ini paling sering nih. Bisa kita lihat ya Pak Winarto, Pak Trianto di kalimat ini. Jadi menyangka safafa. Harusnya dibaca sagofa. Jadi yang ditekankan adalah bentuknya. Bentuknya kita tekankan. Bentuknya berbeda. Ya, terserah mau bagaimana cara menjelaskannya. Pokoknya kita titik beratkan bentuknya. Antara huruf ghain sama huruf fa itu berbeda. Kalau saya pribadi, saya suka nyebut kalau huruf ghain itu kepalanya hitam. Nah, hitam, semuanya hitam. Sedangkan kalau huruf fa, ya ada bolongannya. Nah, begitu. Biasanya saya kalau menerangkan seperti itu. Jelas Pak Winarto? Oke, sekarang Bapak silakan dibaca halaman 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sama dengan ada. Ba'a sama dengan ba'a. Ba'ada sama dengan ba'ada. Ro'ata. Nah, Pak Winarto, ini jangan dibaca satu-satu, tapi kita langsung baca ro'ata begitu. Kenapa? Karena kalau sudah masuk jilid 2, sudah mengenalkan huruf sambung, udah tidak ada lagi ejaan. Udah tidak ada lagi ejaan, kecuali anak-anak yang memang butuh dieja. Jadi kalau misalkan dia harus mengeja atau orang-orang yang harus mengeja, dia boleh baca di awal ro'ata, boleh. Tapi dia harus dikembalikan lagi. Ro'ata, ta'aro. Nah, bacanya apa? Ta'aro, begitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar melatih dia bacaannya lancar, begitu. Berpikir, jadi mensinkronkan antara penglihatannya dengan pikirannya dan lisannya, begitu. Ro'ata. Ta'aro. Ataro. Rota'a. Aba.
Azaro. Ha-nya jelaskan. Hadaro gitu. Hazaro. Ja'ala. Syapoka. Naba'a. Ulangi lagi. Nabago. Nah, ya. Bedakan antara huruf ain dengan ghain. Goyaza. Tagofa. Atako. Mana'a. Bagus. Takola. Nazoma. Rohako. Wasa'a. Azala. Na'asa. Gowabo. Bagus. Yarobo. Iya, barakallahu fiik Pak Winarto. Berikutnya halaman 9, Pak Trianto silakan. Goa'a. Nah, bedakan. Gha'a, gha'a. Goa'a. Khotoba. Enggak. Khotoba. Khotoba. Hadama. Rohoko. Azoma. Sorofa. Anako. Yasa'a. Wajada. Syagola. Wasako. Dohaka. Tolaba. Akhoda. Wado'a. Dojaro. Abasa. Batako. Fataha. Zazo'a. So'ada. So'ana. Sabaro. Ghodoba. Ghazaro. Hasana. Nasyato. Roja'a. Iya, barakallahu fiik. Bagus Pak Trianto. Pak Trianto dan Pak Winarto, di sini ya ada panduan yang diberikan oleh penulis dan tim. Di sini dituliskan jika bacaan sering dipanjang-panjangkan karena berpikir membacanya pelan-pelan saja atau putus-putus saja. Maaf. Nah, kalau anak-anak atau yang sudah bisa baca, diarahkan dia suruh membaca sendiri. Coba dibaca bacaan ini. Jika bacaan sering dipanjang-panjangkan karena berpikir membacanya putus-putus saja. Nah, biasanya Bapak-bapak rahimakumullah memang anak-anak seperti itu. Ya, atau bahkan orang dewasa, dia untuk berpikir akhirnya menjadikan ada jeda dari huruf ke huruf yang lain. Dia tidak ada maksud untuk memanjangkan, nggak ada. Tapi karena dia sambil berpikir, dia bacanya jadi lo, a, begitu. Ho, to, ba, begitu. Dia nggak ada maksud untuk memanjangkan, nggak ada. Tapi karena dia berpikir ini huruf apa ya, jadi dia memanjangkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kasus seperti ini dibiarkan, nanti kita kalau jadi guru ngaji akan kesulitan untuk di jenjang berikutnya. Karena anak-anak udah biasa memanjangkan bacaan secara tidak sadar. Jadi dia tidak bisa bedakan mana bacaan panjang, mana bacaan pendek. Sehingga kalau misalkan kita menemukan kasus seperti ini harus diputus. Jangan dibiarkan. Kalau bacaan masih dipanjang-panjangkan padahal ini bacaan pendek, jangan dibiarkan, harus ditegur, harus diperbaiki. Kalau perlu, jangan buru-buru dinaikkan ke halaman berikutnya. Begitu, ya. Jadi kalau di halaman 9 ini atau di halaman sebelumnya masih dipanjang-panjangkan, itu harus
diperbaiki. Jangan bermudah-mudahan untuk menaikkan ke halaman berikutnya. Baik, Pak Winarto, berikutnya halaman 10, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafaqo sama dengan nafaqo. Faqoma sama dengan faqoma. Qofala sama dengan qofala. Sebentar Pak Winarto dan Pak Trianto. Sebelum anak kita mengajarkan halaman 10 ini, kita harus menitik beratkan di barisan yang pertama dan kedua, baris pertama dan kedua. Jangan kita langsung mengarahkan murid kita untuk membaca baris ketiga dan seterusnya sebelum dia paham. Mana perbedaan huruf fa dan huruf qaf kalau dalam keadaan disambung? Apa perbedaan yang harus ditemukan oleh murid kita ketika membaca fa atau huruf qaf? Di titik beratnya di mana? Tentunya kita titik beratkan pada jumlah titiknya. Kalau fa titiknya cuma 1, kalau ko titiknya ada berapa? Ada 2, ya. Jadi jangan buru-buru, ya, harus bisa dibedakan ini huruf apa, ini huruf apa. Kalau sudah bisa, baru kita suruh baca dari baris ketiga hingga baris terakhir, ya. Dan juga diperhatikan seberapa sering dia ini keliru ketika membaca huruf fa atau qaf. Kalau dia masih sering salah, maka jangan dinaikkan di halaman 11. Dia harus tetap baca halaman 10 sampai benar-benar ya kesalahannya bisa ditoleransi, maksudnya ya nggak terlalu banyak salahnya. Pasti orang itu melakukan kesalahan pasti, tapi kita ada kesalahan yang ditoleransi atau kesalahan yang tidak ditoleransi. Baik, silakan Pak Winarto dibaca. Farogho. Nafala. Qobaha. Waqo'a. Huruf qafnya jangan ditelan Pak Winarto. Waqo'a. Waqo'a. Fasoha. Bagus. Jaroma. Wazaka. Tazaro. Bagus. Bayaro. Yakhobo. Yakhobo. Mulut dibuka Pak Winarto. Yakhobo. Bo dibuka. Yakhobo. Nah. Syaro'a. Nadhofa. Yadaka. Dogopo. Takola. Betul. Syafa'a. Azoma. Yasaro. Obako. Nafaro. Akoma. Farada. Paroda. Parosha. Betul. Ba'aya. Iya, barakallahu fiik Pak Winarto. Baik, konsentrasi Pak Winarto ya. Pak Trianto silakan ya. Dibaca halaman 11. Sa'ala. Nasoha. Gini. Kalau mau pakai nada yang saya ajarkan harus istiqomah ya. Sa'ala, nasoha, baya'a, yaqona, aqada, baraza,
waqaba, sorofa. Emang ini harus dihafalkan, Pak. Kalau anak-anak itu biasanya hafal kalau udah masuk ikro 2 pertengahan. Gitu. Kalau anak-anak biasanya hafal nadanya. Kita nggak perlu nuntut anak-anak itu harus bernada, tidak. Atau murid kita harus bernada ketika baca. Enggak, jangan dituntut. Kita menuntutnya dia bacaannya benar. Adapun nada, adapun intonasi itu untuk memberi semangat saja. Ya, untuk memberi semangat saja. Tapi kalau misalkan anak tersebut nadanya atau murid kita nadanya belum sinkron nih sama kita, nggak usah dipermasalahkan, tidak usah. Begitu. Ya. Sa'ala, nasoha, baya'a, yaqona, aqada, baraza, waqaba, sorofa, kharaja, safaqa, zahaba, ja'ala, wasaqa, fataka, wada'a, nafasa, ba'atha, khotama, safala, hasyara, syaqaya, jaza'a, faqada, nazama, ghafaka, sa'aba, wasaqa, hayasa. Iya, barakallahu fiik. Ya, Pak Trianto agak-agak mirip sih ya. Tapi nggak usah terlalu dipaksakan Pak Trianto ya. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, berikutnya tadi oh ya maaf Bapak-bapak rahimakumullah, di sini ada arahan dari penulis membacanya boleh putus-putus meskipun digandeng hurufnya. Nah, ini biasanya bacanya tuh satu-satu. Kho, ro, ja. Tapi masih ada intonasi kayak digandeng. Kho, ro, ja begitu. Tidak mesti khoroja begitu. Nah, setiap arahan Bapak-bapak yang diberikan oleh penulis di halaman-halaman Iqra itu menjadi standar minimum. Perhatikan, standar minimum, bukan standar maksimal, bukan. Standar minimumnya itu ya boleh putus-putus, tapi bacanya pendek-pendek. Asalkan intonasinya masih bisa terhitung dia ini digandeng. Kita bisa bedakan mana bacaan putus-putus yang kayak digandeng, mana yang benar-benar diputus. Contoh, kho, ro, ja. Ini bacanya satu-satu kan? Begitu. Beda dengan kho, ro, ja. Beda. Ini intonasi ini masih terdengar seperti digandeng. Tapi ingat Bapak-bapak, arahkan murid kita untuk mengulang kembali dengan bacaan disambung. Begitu, jangan dibablaskan ya. Begitu. Tujuannya untuk melatih saja, begitu. Berikutnya Pak Winarto halaman 12. Nah, Bapak bisa lihat nggak? Fokus kita adalah huruf kaf, begitu. Bagaimana posisi huruf kaf ketika di depan kata atau di tengah kata ya, atau bahkan di akhir kata. Ya. Nah, ini titik beratnya. Berarti Ustaz, murid kita ini yang dititik beratkan adalah huruf kaf di sini. Iya. Yang dititik beratkan adalah huruf kaf. Bagaimana dia cara bacanya, melafalkannya, dan bagaimana dia bisa membedakan mana kaf yang di depan, di tengah, atau di belakang. Nah, di sini penulis membawakan ya ada beberapa model ya, begitu. Jadi terserah kita gurunya, sebagai guru bagaimana cara menjelaskan kepada murid-murid kita perbedaan huruf kaf ini. Kalau saya pribadi, Bapak-bapak, mengilustrasikan dengan ular.
Jadi kalau misalkan huruf kaf yang ada di tengah itu seperti ular kobra. Nah, begitu. Pernah lihat ular kobra nggak? Itu pernah saya tanya gitu. Biasanya pernah. Ah, kayak ular ya. Ah, begitu. Berdiri dia. Ah, begitu. Itu contoh saja. Baik, Pak Ginarto silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba sama dengan kataba. Sakata sama dengan sakata. Sama dengan sakata. Kazaba, akala, hakama, taroka, kafaro, nakodo, nakodo, nakaha, fataya, kadano, hafazo, zaka'a, opoya, kata'a, doroba, tana'a, ma'aka, kasyafa, gosako, Enggak. Gosako. gosako, wajaro, pasola, kazoma, Zo, Pak Winarto. Zo, lidahnya ke gigi. Zo. kazoma, hodaka, hakaza, yadaka. Iya, barakallahu fiik, Pak Winarto. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, sekarang kita masuk ke halaman 13. Nah, ini penting nih sekali ya, halaman 13 ini. Kita dikenalkan oleh penulis bagaimana cara membaca huruf lam. Nah, Bapak-bapak, huruf lam itu ada kadang bacaan di depan hurufnya, di tengah maupun di belakang, atau bahkan dia itu dikenalkan langsung dengan lam alif di sini. Nah, biasanya ya Bapak-bapak rahimakumullah, saya mengenalkan huruf lam ya kepada murid-murid dengan ada ekornya. Ada ekornya, sedangkan alif atau hamzah tidak ada ekornya, dia nggak punya ekor. Agar ya titik berat pembahasan bisa ditangkap dengan baik oleh murid kita. Contoh di sini, ini adalah huruf la. Kenapa? Karena dia ada ekornya. Ini juga dibaca la. Kenapa? Karena ada ekornya. Ya, berbeda dengan huruf alif. Alif nggak punya ekor. Nah, seperti itu. Lalu contoh di sini, labada sama dengan labada. Nah, kenapa di sini penulis menggunakan huruf dal sebagai contoh? Karena Bapak-bapak rahimakumullah, khususnya di Iqra ini ya, di Iqra ya, cara penulisannya tuh agak unik memang. Kadang huruf dal itu kayak huruf lam. Nah, jadi kita harus bisa bedakan. Lam itu panjang, kalau dal itu pendek. Ya, fokus kepada garisnya untuk membedakan mana huruf lam, mana huruf dal. Ini untuk labada. Nah, berikutnya untuk la'a. La'a sama dengan la'a sama dengan la'a, begitu. Kita cukup memberikan ya contoh ya di ujung. Yang pertama la, yang kedua a. Yang pertama la, yang kedua a. Yang pertama la, yang kedua a, begitu. Jadi yang diingat itu adalah pertama dan kedua. Oh, kalau pertama itu la, oh kedua itu a, begitu.
Nah, biasanya anak-anak paham atau murid-murid kita itu insya Allah paham. Kalau orang dewasa nggak terlalu sulit untuk mengajarkannya. Baik, sampai sini jelas Pak Trianto, Pak Winarto. Ada yang mau ditanyakan untuk halaman 13 ini? Tidak ada ya. Nanti antum untuk praktek bisa ngajarin anak-anak dulu lah. Anak-anak yang masih kecil-kecil di rumah, anak-anak antum, ya. Begitu. Bisa diajarkan, bisa dipraktekkan. Monggo, Pak Trianto dibaca. La, la, na, a, la, la, labada, sama dengan labada, la'a, sama dengan la'a, sama dengan la'a, jalala, jalala, la ajala, la sa'ala, la dolala, la naba'a, wa mala'a, la akala, fabalagho, la salaka, wa khoto'a, wa khola'a, sa'alaka, la la'ama, wa halala. Iya, barakallahu fiik, Pak Trianto ya. Berikutnya, Bapak-bapak di halaman 14. Ya. Silakan Bapak Winarto. Nah, di sini ada huruf mim, Pak ya. Huruf mim. Kita pembahasannya di huruf mim. Nah, ini kadang mim juga jadi masalah nih. Kalau dia ada di tengah, itu kayak huruf ain dia itu. Ya, cuma kasusnya jarang sih. Ya, kasusnya kalau kesalahan membaca mim dengan ain itu jarang. Ya, tapi tetap harus kita titik beratkan mana huruf ain, mana huruf mim, seperti itu. Monggo Pak Winarto dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a sama dengan jamaah. Amada, somada, bolama, la akhoza, hamaza, nafaha, ghanama, Ghanama, la asada, yamana, balago, balagho, balago, zoma'a, la'amaro. Enggak Bapak, bacanya la'amaro, gitu Bapak. La'amaro, hamada, qoma'a, bowaya, la'aqoma, zamala, sona'a, malaka, la'adhana, hajama, kadzaba, hashama, la'alala, duhama, basama, ulama, la'akala. Iya, barakallahu fiik Pak Winarto. Baik, berikutnya
Pak Trianto halaman 15. Di halaman 15 ini, Bapak-Bapak, titik beratnya adalah huruf H. Ya, huruf H. Bagaimana kondisi huruf H kalau dia di depan, di tengah, ya, itu gimana cara penulisannya, ya, begitu. Nah, biasanya kalau huruf H itu saya ingatkan dengan bentuknya seperti bunga, ya, seperti bunga, atau kayak huruf B, ya, kalau misalkan di tengah tuh kayak huruf B kan, nah, begitu, ya. Monggo Pak Winarto dibaca. Naharo sama dengan naharo. Syahada sama dengan syahada. Halaka sama dengan halaka. Rohaqo kahana sahaya la alafa bohasha kahala hayama la akhoda lahaba ahada lohasha la ajaza La ajaza, la ajaza, la ajaza. Qola'a Qaharo. Itu huruf ro apa za itu? Di situ ro ya? Di situ ro ya? Oh ya wes lah, ikutin yang di situ aja. Ikutin yang di apa di Iqra, di Iqra aslinya. Qaharo, ya makanya nggak ada juga kata kohaza apa ya? Adanya qaharo. Iya lanjut. Qaharo hamasa la afala. Mana kala saya kaya. Maka sahaja saja. Nah, ini Bapak-Bapak kalau perhatikan baris kedua terakhir ini ice breaking sebenarnya ya. Manakala saya kaya maka sahaja saja. Itu. Manakala saya kaya banyakin sodako. Begitu, banyakin bayar zakat. Nah, gitu. Jadi ada pesan-pesan moral yang bisa kita sampaikan ke murid-murid kita ya. Kalau sadar ya, kalau antum sadar, manakala saya kaya, maka saja saja. Maksudnya kalau kita kaya, hidup kita saja saja. Maksudnya tuh semuanya terpenuhi, ya terus tenang begitu. Walaupun kekayaan tidak menjadi patokan ketenangan hati seseorang. Baik, itu sekedar intermezzo dari penulis dan timnya. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, kita masuk ke halaman 16 sekarang. Pak Winarto ya, yang nanti baca. Di halaman 16, ini penulis dan tim mulai mengenalkan bacaan panjang. Yang mana di sini namanya adalah mad alif. Ya. Ini menggunakan mad alif. Yang kategorinya dia ini adalah mad asli. Nah, kita boleh mengenalkan istilah tajwid boleh, tapi tidak perlu kita membebankan untuk menghafal, tidak perlu. Ini hukumnya apa? Mad asli enggak usah. Kita cukup mengajarkan bagaimana caranya bacaannya yang benar. Begitu. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, karena ini Al-Quran cetakan Departemen Agama, ya, Al-Quran cetakan Indonesia, maka tanda bacaan panjang itu ada dua model. Khususnya kalau mad alif, itu alif besar dan alif pendek.
Nah, bagaimana cara mengenalkannya? Biasanya saya mengenalkan ya, ba dibaca panjang. Kenapa? Karena ada alif besar. Cukup begitu aja. Ya, ba dibaca panjang karena ada alif besar. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tuntun dulu nih. Ma hadza. Begitu. Nanti murid kita mengulangi. Ma hadza. Nah, kita tanya, kenapa ma-nya panjang? Biasanya tuh diam dulu dia. Apa tadi ya? Nah, kita bantu karena ada alif besar. Kenapa H panjang? Nah, mulai tuh. Kalau yang cepat connect muridnya, murid kita, anak-anak yang kita ajarkan atau siapapun kita ajarkan, langsung bilang karena ada alif besarnya. Terus ya, sampai la kana ro. Itu kita baca, kita tanya. Kenapa la-nya panjang? Kenapa ka-nya panjang? Kenapa na-nya panjang? Kenapa ro-nya panjang? Tujuannya apa? Untuk menanamkan daya ingat ke murid kita bahwa bacaan panjang itu terjadi kalau ada alif besar. Begitu. Sampai mana Ustaz? Sampai baris ketiga. Ini kan baris pertama ya. Baris kedua, baris ketiga. Tetap kita tanya, kenapa ini bacaannya panjang? Kenapa ini bacaannya panjang? Kenapa ini bacaannya panjang? Ustaz, kalau yang pendek gimana? Nggak usah dibahas yang pendek mah. Cukup bahas yang panjang saja. Sampai sini paham Bapak-bapak? Paham insya Allah ya. Baik. Nah, di sini saya akan contohkan bacaannya dulu nih Bapak-bapak, biar bisa bedakan ya gimana cara melantunkan nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza la kana ra bata taba yana naya tana tana nata nata yaba yaba baya baya bayana 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 abada 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 rohama 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 rohama. Nah, seperti itu ya intonasinya. Monggo Pak Winarto. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza la kana ra bata taba yana naya tana tana nata nata yaba yaba baya baya bayana 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 abada 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 rohama 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 rohama. Nah, Pak Winarto, kenapa ro-nya dibaca panjang? Karena ada alif besar. Nah, gitu ya Pak ya. Gampang. Jadi nggak usah,
Kenapa ini baca panjang? Nah, apa hukumnya, namanya apa? Nggak usah. Ya, karena Iqra itu didesain bukan untuk belajar ilmu teori tajwid, tidak. Didesain untuk bagaimana murid kita tuh bacaannya benar. Lalu bapak-bapak, terakhir sebelum kita tutup karena sudah jam 8:30, di sini penulis ada yang perlu kita perhatikan ya. Penulis di sini membawakan bimbingan lagi. Mulai halaman yang ada mad ini, membacanya sebaiknya sudah mulai bersambung. Sebenarnya sudah dari awal Iqra 2 udah disambung ya bapak-bapak ya. Tapi ini standar minimum, perhatikan bapak-bapak, ini standar minimum. Namun bila ada yang cenderung memanjangkan yang semestinya dibaca pendek, maka agar ditegur atau diarahkan dengan bacanya putus aja, alias bacanya satu-satu, begitu. Karena kenapa? Karena di sini ada pembahasan baru bapak-bapak, yaitu bacaan panjang pendek. Dan kita harus benar-benar kita harus benar-benar perhatian agar murid itu bisa bedakan mana bacaan panjang, mana bacaan pendek, ya begitu. Dan bila santri memanjangkan bacaan karena sambil berpikir huruf di depannya, maka harap dibaca putus pula, ya. Terdiam sejenak tidak mengapa. Jadi maksudnya di halaman ini, bapak-bapak, terutama di halaman 16 ini, kita harus banyak-banyak memberikan toleransi. Kalau anak-anak salah atau murid kita banyak salahnya, ya toleransi aja, namanya juga baru belajar bacaan panjang pendek. Tapi kalau masih banyak salahnya, jangan langsung dinaikkan ke halaman 17. Ini resikonya terlalu panjang bapak-bapak. Lebih baik kita lancarkan dulu di halaman 16 ini, baru pindahkan ke halaman 17. Sampai benar-benar dia tuh paham mana bacaan panjang, mana bacaan pendek. Nah, berdasarkan pengalaman saya bapak-bapak, anak-anak atau murid kita itu bisa diarahkan baca dulu di dalam hati. Coba kamu baca dulu dalam hati. Kalau sudah yakin, dilafalkan. Nah, gitu. Jadi dia nanti baca dulu tuh Pak dalam hati, biarin dia mikir. Bata, diam dia, sambil ngeliatin. Kadang-kadang bergumam, gitu. Belum diucapin tapi dia udah bergumam, bacanya sudah benar. Nah, ini proses seperti ini harus kita toleransi, tidak masalah. Ya, begitu. Ingat bapak-bapak, mengajarkan Iqra itu ya bukan mengajarkan ilmu tajwid, tidak. Mengajarkan Iqra, titik beratnya adalah bacaan murid kita itu benar, sesuai kaedah tajwid. Bukan belajar ilmu tajwidnya, bukan ditetapkan ini bacaannya hukumnya begini, namanya ini, tidak, tapi bacaannya benar, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, bapak-bapak. Insyaallah pada pertemuan berikutnya untuk pembahasan Iqra kita lanjutkan di halaman 17. Sampai di sini bapak-bapak ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.